Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang tidak bisa kita prediksi dalam perjalanan kehidupan kita adalah apa yang akan terjadi selama kita ada di perjalanan itu. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sepanjang perjalanan mereka, dan memang Tuhan sendiri tidak pernah kasih tahu. Tuhan sendiri nggak pernah bilang apa yang akan mereka alami, apa yang akan terjadi dalam perjalanan mereka. Karena saudara bisa bayangkan kalau seandainya Tuhan ngomong, Tuhan bilang kepada mereka bahwa nanti ketika di jalan mereka akan berhadapan dengan laut berau, mereka akan berhadapan dengan mata air yang pahit, mereka akan berhadapan dengan berbagai musuh dan berbagai hal yang terjadi selama dalam perjalanan itu sudah dikasih tahu atau sudah diomongin dulu sama Tuhan. Saya pastikan bahwa mereka tentunya tidak akan pernah berangkat. Saudara tahu bahwa ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan itu, mereka berkata begini kepada Musa, bukankah sudah kami katakan lebih baik kami ada di Mesir? Itu artinya bahwa mereka tidak mau berada dalam situasi seperti itu. Makanya Tuhan gak ngomong. Nah, tapi satu hal yang menarik adalah ketika Tuhan menyuruh mereka berangkat, Tuhan menyuruh mereka pergi menuju ke tanah Kanaan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Makanya Tuhan berkata begini, aku akan membawa engkau, aku akan menuntun engkau. Artinya bahwa Tuhan bilang kepada mereka seperti, aku loh yang akan bersama dengan kalian. Nah saudara yang kekasih, artinya bahwa ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bersama dengan mereka, itu artinya Tuhan sedang menjanjikan penyertaan, Tuhan sedang menjanjikan kecukupan bagi kehidupan mereka, bagi semua kebutuhan mereka. Nah saudara yang kasih, hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak pernah kita duga, situasi yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Siapa yang akan menyangka bahwa virus corona akan terjadi hari ini? Siapa yang akan menyangka kondisi perekonomian di negara kita akan terjadi seperti ini? Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa ini akan terjadi. Nah, tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk menyertai mereka, dan Tuhan memang benar-benar menyatakan penyertaan, itu telah menunjukkan bahwa bangsa Israel bisa menghadapi situasi yang terus berubah. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu situasi yang lain ke situasi yang berbeda. Mereka akan berhadapan dengan situasi yang ekstrim, cuaca yang ekstrim, atau mereka menghadapi situasi atau cuaca yang menyenangkan. Mereka berada dalam situasi yang berganti-ganti. Tapi saudara yang kasih, satu hal yang menarik dari mereka adalah segala sesuatu bisa berubah, situasi boleh berganti, mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Allah tidak pernah berpindah, Allah tidak pernah berubah, kasih setia Tuhan tidak pernah berganti. Itu yang harus kita yakini, bahwa hari ini kita pun mungkin sedang menghadapi situasi yang tidak pernah kita harapkan, situasi yang telah berubah sedemikian rumitnya dan sulitnya. Tapi satu hal yang harus kita renungkan, yang harus kita ingat selalu, bahwa Allah kita tidak akan pernah menjadi rumit, Allah kita tidak akan pernah berubah, kuasanya tidak akan pernah berubah. Nah, Yesaya pasal 54 ayat 10 berkata demikian, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Itu yang harus kita yakini, yang harus kita imani hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, besok dan seterusnya, saudara yang kasih, katakan dengan yakin, katakan dengan iman bahwa situasi boleh berubah, gunung-gunung boleh beranjak, keadaan boleh semakin sulit, tapi Allahku tidak akan pernah berubah. Kasih setianya tidak akan pernah beranjak, dan kasih setianya akan menyertai perjalananku, perjalanan kita semua. Kiranya hari ini akan menjadi hari yang menakjubkan bagi saudara. Saudara akan jalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan alamilah kemenangan demi kemenangan yang Dia siapkan untuk saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.